Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur aja nih, belakangan kita sering banget dengar keluhan kalau tahun 2026 ini cari uang rasanya makin menantang kan? Harga barang pada naik, cari kerjaan susahnya minta ampun. Tapi, tunggu dulu, daripada ikutan pusing, hari ini kita bakal putar balik fakta itu 180 derajat. Di balik semua berita suram tadi, sebenarnya ada loh peluang-peluang tersembunyi yang cuannya ngalir tiap hari. Dan anehnya, justru sering banget dilewatin banyak orang. Oke, yuk kita langsung bedah bareng-bareng 7 solusi bisnis konkret yang bisa kalian eksekusi besok pagi juga. Pernah denger gak sih angka ini? 1:5.000. Ini tuh rasio dunia kerja yang lagi rame banget dikeluhin netizen di mana-mana. Bayangin aja, satu lowongan diperebutkan sama ribuan orang. Tapi poin krusialnya justru di sini. Saat jutaan orang fokus antri sesak-desakan di satu pintu masuk yang sama, mereka mengabaikan fakta kalau ada pintu-pintu kecil di sekitar mereka yang padahal bisa ngarahin langsung ke pundi-pundi rupiah harian. Nah, kita bakal fokus bedah pintu-pintu kecil rahasia ini. Filosofi utama dari mesin solusi kita hari ini tuh gampang banget. Kita cuma bakal ngebahas bisnis yang punya 2 kriteria mutlak, risiko rendah dan permintaan tinggi. Maksudnya gimana? Risiko rendah itu berarti modalnya super minim, bahkan ada yang 0 rupiah loh, jadi aman banget buat kantong. Terus permintaan tinggi itu artinya bisnis ini ngeberesin masalah mendasar orang-orang. Selama manusia masih butuh makan, butuh bantuan, dan butuh serba praktis, bisnis-bisnis ini bakal kebal dari resesi apapun. Jadi, ini peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari bisnis tanpa modal, lanjut ke solusi jasa lokal, terus ke kebutuhan barang fisik, dan di akhir nanti kita bongkar 3 kesalahan pemula biar kalian gak jatuh ke lubang yang sama. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama nih, bisnis tanpa modal. Ini kebetulan favorit saya, soalnya kita murni cuma pakai HP dan keahlian yang emang udah kalian punya sekarang. Kalian gak salah lihat tuh, modalnya bener-bener 0 rupiah. Ide pertama kita adalah jadi admin media sosial atau customer service remote buat bisnis-bisnis lokal di sekitar kalian. Di era sekarang kan semua orang pada jualan online, tapi banyak banget loh pemilik toko yang kewalahan nanganin chat. Padahal pembeli zaman now itu nggak sabaran banget. Telat dibales 5 menit aja, mereka langsung kabur ke toko sebelah. Nah, disinilah kalian bisa masuk jadi pahlawan penyelamat mereka. Coba kita hitung bareng-bareng. Jangan cuma anggap diri kalian sebagai admin biasa. Posisikan diri kalian sebagai penambah omset. Kalau kalian bisa meyakinkan 4 toko aja, misalnya toko jilbab atau bengkel dekat rumah, buat megang kendali chat mereka biar nggak ada pembeli yang lepas, kalian bisa nalik jasa sekitar Rp500.000 per toko. Hasilnya, Rp2 juta bersih tiap bulan masuk kantong kalian. Dan asyiknya lagi, itu semua bisa dikerjain cuma sambil duduk santai di sofa ruang tamu. Lanjut ke ide tanpa modal yang kedua, yaitu jual kelas atau kursus keahlian singkat. Di kondisi yang serba nggak menentu kayak gini, orang tuh haus banget sama cara praktis buat dapat uang tambahan. Mereka udah nggak butuh lagi tuh teori-teori panjang dari buku teks. Mereka butuh langkah nyata. Misalnya nih, kalian jago banget bikin video TikTok yang tembus FYP. Ubah aja skill itu jadi workshop 1 jam di Telegram. Terus kasih mereka template atau panduan yang udah tinggal copy-paste. Nah, bagian paling epic dari ide ini adalah balik modalnya. Kalau kalian patok harga workshop yang super terjangkau, katakanlah cuma Rp50.000, dan berhasil ngumpulin 20 murid aja, jreng, kalian baru aja nyetak Rp1 juta untung bersih. Kenapa bersih banget? Ya, karena modal kalian 100% adalah pengetahuan yang emang udah ada di kepala kalian. Sip, sekarang kita geser ke bagian kedua, solusi jasa lokal. Di sini kita bakal ngamatin sekitar dan nyewain solusi langsung buat tetangga atau komunitas kalian. Soalnya sekarang tuh orang jauh lebih suka nyewa jasa daripada beli sendiri. Buat ide ketiga kita ini butuh modal sedikit, tepatnya di angka Rp2,5 juta. Uang ini dipakai buat beli mesin hidrovakum atau penyedot debu dan tungau yang kualitasnya bagus. Kita bakal buka jasa sewa alat atau jasa bersih-bersih kasur panggilan. Makin kesini kan orang makin peduli banget ya sama kebersihan, tapi berat dong kalau harus beli alat mahal yang ujung-ujungnya cuma dipakai sebulan sekali. Hitung-hitungannya gampang banget nih. Dengan tarif Rp150.000 per kunjungan, dan kalian cuma perlu dapat 3 order dalam seminggu, kalian udah bisa ngantongin 1,8 juta sebulan. Modalnya bakal balik utuh cuma dalam waktu 1,5 bulan aja. Trik promosi mautnya? Pakai strategi before after. Upload video air kotor yang warnanya hitam penuh kuman hasil sedotan dari kasur klien ke status WhatsApp kalian. Percaya deh, orang-orang bakal langsung ngeri dan buru-buru pesan jasa kalian.
Kalau modal 2 juta masih kerasa terlalu berat, gimana kalau cuma Rp50.000? Serius, cukup dengan modal bensin dan kardus di jok belakang motor, kalian udah bisa jalanin ide keempat, jasa mikrokurir tingkat kecamatan. Logikanya gini loh, orang sering banget butuh ngirim barang penting atau makanan yang harus nyampe dalam sejam, tapi mereka suka males bayar ongkir ojek online yang lumayan mahal kalau cuma buat jarak dekat. Strategi rahasianya ada di tarif flat. Kalian tawarin aja jasa ke penjual catering atau yang jualan kue di wilayah kecamatan kalian pakai tarif pukul rata misalnya Rp5.000 per paket. Karena areanya berdekatan banget, kalian bisa bawa 5-10 pesanan sekaligus sekali jalan loh. Kalau dapat 15 paket sehari, kalian bisa ngantongin omset sampai 2 jutaan lebih sebulan cuma dari ongkos keliling kompleks. Lumayan banget kan? Oke, kita beralih ke kategori ketiga, kebutuhan barang fisik. Bisnis di sektor ini tuh ibarat punya tameng anti resesi. Ya gimana enggak, apapun kondisi dompetnya, orang kan tetap butuh makan, butuh minum, dan pengen tampil rapi. Ide kelima kita, dengan modal sekitar Rp1 juta, kalian udah bisa jadi agen sembako dan air digital langsung dari garasi rumah. Uang sejuta itu bisa buat nyetok 20-30 galon air plus beberapa karung beras. Ingat ya, konsepnya kalian bukan buka warung fisik terus duduk diem nunggu pembeli datang. Kita pakai cara digital yang proaktif banget. Kunci suksesnya ada di taktik jemput bola. Kalian catat deh, kapan tetangga kalian beli galon atau gas. Terus 2 hari sebelum kira-kira barangnya habis, kalian chat mereka via WhatsApp. Pak, gasnya kayaknya besok habis nih. Mau sekalian saya antar sore ini nggak? Pelayanan sedetail ini yang bakal bikin mereka setia banget sama kalian. Dengan proyeksi jualan yang konsisten, modal 1 juta kalian itu bisa balik utuh cuma dalam 1 atau 2 bulan aja. Selanjutnya, ide keenam dengan modal yang lebih ringan yaitu Rp300.000, lauk matang frozen atau food prep. Target pasar kita spesifik banget di sini. Pasangan suami istri yang dua-duanya sibuk kerja. Mereka ini biasanya nyampe rumah udah dalam kondisi capek banget, pengen hemat nggak mau pesan makanan online, tapi yang nggak punya sisa tenaga buat masak dari nol. Nah, solusinya, kalian jual lauk porsi keluarga kayak ayam ungkep atau rendang dalam kemasan vakum yang tinggal dipanasin aja. Kalau harga modal kalian Rp20.000, terus dijual Rp35.000, marginnya kan lumayan banget tuh. Terjual 50 bungkus sebulan aja, kalian udah ngantongin untung bersih Rp750.000. Risikonya juga super kecil karena barangnya awet disimpan di dalam freezer. Masuk ke ide ketujuh, kita bidik modal Rp500.000 buat bisnis thrifting terkurasi. Meskipun ekonomi lagi naik turun, keinginan orang buat tampil gaya pakai barang branded tuh nggak pernah hilang. Tugas kalian gampang, pergi ke pasar loak, hunting 5-10 barang, kayak tas kulit atau sepatu yang kelihatannya kotor tapi kondisinya masih solid banget. Di sini kalian bukan cuma asal jualan barang bekas ya, tapi kalian itu jualan cerita dan kejujuran. Coba deh, beli tas kulit harga Rp50.000, cuci dan semir sampai bener-bener kinclong, terus jual di harga Rp150.000. Bikin foto kualitas tinggi yang nunjukin kondisi sebelum dan sesudah diperbaiki. Percaya deh, orang tuh sangat menghargai proses restorasi kayak gitu, dan kalian bisa dengan santai nikmatin margin keuntungan sampai 200%. Nah, sekarang kalian udah ngantongin 7 senjata bisnis yang ampuh. Tapi tunggu sebentar, semangat aja ternyata nggak cukup loh. Kita harus bahas bagian paling fatal ini. Biar bisnis baru kalian gak layu sebelum berkembang. Yuk kita bahas 3 kesalahan pemula. Jangan pernah sekalipun nyepelein 3 hal krusial ini ya. Pertama, mencampur uang dompet pribadi sama laci kasir bisnis. Wah, ini sih jalan tol menuju kebangkrutan. Karena kalian jadi nggak tahu bisnisnya lagi untung atau buntung. Kedua, promosi yang angin-anginan atau mut-mutan. Ingat, audiens itu butuh diedukasi dan diingatin terus. Dan yang ketiga, ini paling parah, pelayanan yang jutek. Sebagus apapun produk kalian, kalau pelayanannya bikin sakit hati, pembeli nggak bakal sudi buat balik lagi. Jadi, dari semua bedah angka dan strategi yang kita omongin hari ini, intisarinya cuma satu prinsip aja. Nggak ada gunanya nungguin ekonomi membaik atau nunggu modal puluhan juta turun dari langit. Berani eksekusi satu ide kecil aja besok pagi, itu jauh-jauh lebih berharga daripada nyimpen 10 ide berlian, tapi ujung-ujungnya cuma sebatas angan-angan doang. Oke, sekarang giliran kalian. Ada satu pertanyaan pancingan nih buat kalian semua yang lagi nonton bedah materi ini. Seandainya saya kasih kalian uang Rp500.000 detik ini juga, dari 7 bisnis tadi, mana yang bakal kalian pilih duluan sebagai senjata kalian? Yuk, tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Kita diskusiin strategi sama risikonya bareng-bareng. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya dan selamat bergerak.